Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Di sini akan kita bahas adalah sebagai berikut. Analisis Net Present Value atau NPV terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi yang didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Yang kedua adalah analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar tahun 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost, land and replacement cost, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung, dalam hal ini berasal dari pendapatan fair book. Kesimpulannya bahwa NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai kas keluar pada sebuah periode waktu. NPV ini digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, NPV adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Rumus NPV sebagai berikut. Dan untuk menghitung nilai BCR-nya digunakan rumus sebagai berikut. Analisa Benefit Cost Ratio atau BCR yaitu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat dengan nilai biaya dilihat dari kondisi nilai sekarang. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek ini adalah jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak dikerjakan. Rumus BCR secara umum seperti berikut. Selanjutnya adalah analisis Internal Rate of Return atau IRR, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan dalam hitung IRR sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisa Economic Internal Rate of Return, yaitu analisa yang digunakan sebagai tingkat pengembalian pada dasar penentuan nilai tingkat bunga. Persamaan Economic Internal Rate of Return yaitu seperti berikut. Selanjutnya adalah analisis payback period atau PP, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Rumus dari payback period sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan payback period yaitu kelebihannya mudah dihitung dan tidak perlu data yang banyak. Berdasarkan pada cash basis, cukup akurat untuk mengukur investasi, digunakan untuk melihat hasil yang dapat dipertimbangkan, menekankan investasi yang memiliki periode pengembalian yang lebih cepat. Kekurangannya, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sulit membuat kesimpulan, tidak memperhitungkan pengembalian investasi. Maka, metode tersebut cocok digunakan jika dalam kondisi kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting, ketepatan perhitungan tidak begitu penting, risiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Analisis Life Cycle Cost atau LCC bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang tepat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode dalam analisis ini mencangkup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan, dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis Net Present Value atau NPV yang mencangkup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Jawabannya,
NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai kas keluar pada sebuah periode waktu. NPV ini digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, NPV adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Selanjutnya adalah uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Benefit cost ratio adalah sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai biaya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. BCR sama dengan present value dari manfaat dibagi present value dari biaya, di mana present value adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek ini adalah jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak dikerjakan. Contoh kasusnya yaitu sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis baru dengan harga 25 juta rupiah. Dengan adanya peralatan medis tersebut diperkirakan klinik tersebut dapat melakukan 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun. Apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan bagi klinik tersebut ataukah tidak? Di atas maka dapat diuraikan seperti berikut dan ditemukan bahwa BCR sama dengan 1,17. Jadi, apabila nilai BCR yang dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pembelian peralatan medis baru tersebut dianggap layak dan menguntungkan bagi klinik di masa yang akan datang. Demikian tadi penjelasan saya mengenai analisa finansial dan ekonomi. Sekian dan terima kasih.